Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Sehat-sehat kan? Hari ini kita masuk kembali pelajaran sosiologi. Nah, di dalam pembelajaran daring hari ini kita masuk kepada proses perubahan sosial dan kesinambungan masyarakat Indonesia. Yang pertama, proses penyesuaian terhadap perubahan. Nah, menurut Selo Sumarjan, yang dimaksud kondisi serasi atau harmoni adalah suatu keadaan di mana lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pokok benar-benar berfungsi dan saling mengisi. Nah, dalam kondisi serasi ada kalanya mengalami gangguan, misalnya unsur-unsur baru dan lama bertentangan dan secara bersamaan memengaruhi nilai-nilai norma-norma yang kemudian akan berpengaruh juga kepada masyarakat. Nah, apabila gangguan tersebut setelah terjadi perubahan bisa dipulihkan kondisi tersebut dinamakan penyesuaian atau adjustment. Namun, jika gangguan tersebut tidak dapat dipulihkan keadaan tersebut, dinamakan ketidakpenyesuaian sosial atau maladjustment. Dan kondisi ini dapat menimbulkan anomi atau perilaku tanpa arah. Yang kedua, saluran-saluran perubahan sosial budaya. Nah, untuk mencapai perubahan diperlukan adanya saluran-saluran perubahan sosial budaya. Nah, saluran-saluran perubahan sosial tersebut meliputi lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, rekreasi, dan sebagainya. Nah, lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut biasanya disebut dengan cultural focus. Nah, lembaga-lembaga ini akan mempengaruhi lembaga lainnya. Kesinambungan masyarakat Indonesia. Yang ketiga ya, perubahan mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain berkembangnya kondisi masyarakat ke arah yang lebih baik. Sedangkan dampak negatifnya adalah timbulnya disorganisasi atau disintegrasi sosial. Nah, agar kesinambungan masyarakat Indonesia berjalan terus, kita perlu menjalankan keutuhan masyarakat majemuk dan mempercepat proses integrasi sosial budaya. Menjaga keutuhan masyarakat majemuk. Nah, berikut merupakan sikap-sikap yang menjaga keutuhan masyarakat majemuk. Pertama, sikap toleransi terhadap nilai-nilai budaya. Kedua, mengurangi sikap primordial, terutama yang menjurus ke sikap etnosentrisme dan ekstremisme. Yang ketiga, mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Yang keempat, menyelesaikan masalah dengan cara yang akomodatif melalui mediasi. Yang kelima, sikap adil dan jujur bagi para penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Karena menerapkan aturan hukum secara konsekuen tanpa pandang bulu atau menerapkan supremasi hukum. Ketujuh, memiliki kesadaran sosial dan menyadari peran yang dibawakan terutama bagi penyelenggara negara agar tidak menimbulkan konflik. Yang kedelapan, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Konflik yang terjadi di negara kita sebabnya ada beberapa hal. Pertama, kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Yang kedua, faktor kepentingan atau kebudayaan yang berbeda. Itulah penyebabnya. Kemudian, mempercepat proses integrasi sosial budaya. Nah, pemerintah sebenarnya telah melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat mempercepat proses integrasi sosial budaya. Pertama, transmigrasi penduduk dari daerah padat. Yang kedua, membuka daerah yang terisolir melalui pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara. Yang ketiga, membangun sarana telekomunikasi. Yang keempat, pemerataan pendidikan. Yang kelima, mendirikan puskesmas di setiap kecamatan. Yang keenam, pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan. Ketujuh, meningkatkan peranan daerah dengan memberi otonomi yang lebih luas lagi. Nah, upaya tersebut tidaklah cukup untuk mempercepat integrasi sosial budaya apabila tidak sertai partisipasi aktif dari masyarakat. Nah, untuk itu sangat diperlukan proses penyadaran agar masyarakat Indonesia bahwa kesinambungan negara dan bangsa merupakan tanggung jawab bersama.
bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Oke, anak-anak Ibu, yang belum jelas boleh ditanyakan. Ya, sampai sini pertemuan kita. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.